Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Jamaluddin Kahfi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 UHAMKA. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas uji kinerja. Adapun kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yaitu dalam materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 6 pada muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Berikut video pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan mukanya tersegar, semangat. Bapak senang kalian semangat walaupun kita pembelajaran masih daring. Tadi pagi Bapak udah ngirim link absen. Bapak harap semua yang ada di sini sudah mengisi. Bagi yang belum atau bagi yang salah mengirim absen, silahkan nanti dilengkapi. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita ke depan lancar, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Aurel. Silakan Aurel memimpin doa kali ini. Mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Aurel sudah memimpin doa kali ini. Oke, kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu, jangan sampai semangat jiwa nasionalisme kalian kendor hanya karena pandemi. Hiduplah Indonesia. Tepuk semangat. 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 Hari ini tadi kita sudah berdoa dipimpin oleh Aurel dan sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Yasmin. Tadi terima kasih bagi kalian yang sudah absen dengan mengirimkan foto timestamp. Bagi yang belum, silakan nanti menyusul. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan dengan tepat. Berarti nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa nih mengidentifikasi cara perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lalu peserta didik dapat membuat laporan tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan yang diamati melalui tabel dan manfaatnya dengan jelas. Peserta didik dapat menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk mind mapping dengan kreatif. Yang terakhir, peserta didik dapat membuat laporan hasil pengamatan dalam bentuk teks tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan cermat. Maksudnya menggunakan kosakata baku adalah menggunakan kata-kata yang baku, bukan kata-kata sehari-hari. Jadi berbeda. Dan kalimat yang efektif dengan cermat. Kita akan belajar tema 1 muatan pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan.
Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siapa yang tahu apa arti berkembang biak? Ada yang tahu? Proses makhluk hidup, Pak. Proses makhluk hidup dalam menghasilkan Keturunan. 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 Menghasilkan keturunan. Berarti arti dari berkembang biak adalah proses menghasilkan keturunan. Nah, sekarang Bapak tanya lagi. Yang berkembang biak itu siapa saja? Manusia berkembang biak atau tidak? Berkembang biak, Pak. Ya. Berkembang biak. Hanya manusia aja? Hanya manusia aja? Hewan. Hewan dan tumbuhan. Oke. Hanya manusia dan hewan? Tumbuhan. Berarti yang mengalami proses perkembangbiakan atau yang berkembang biak adalah makhluk hidup. Ya, makhluk hidup. Kenapa? Karena makhluk hidup terdiri dari 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada materi kali ini kita akan mempelajari khusus cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Ya, pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Jadi sebenarnya perkembangbiakan pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2. Ada yang generatif, ada yang vegetatif. Ada yang generatif itu nama lainnya secara kawin. Kalau vegetatif itu secara tidak kawin. Nah, yang kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan generatif atau secara kawin pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif itu? Yaitu proses peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan. Di sini ada bagian-bagian dari kembang sepatu. Coba kalian lihat dari atas. Ada di sini yang warna ungu ini adalah mahkota namanya. Ini contoh bunga sempurna. Ada mahkota, di paling atas itu ada kepala putik. Di sini ada tangkai putik. Di sini ada kepala sari. Lalu yang menopang kepala sari ada benang sari. Ada juga lingkaran-lingkaran ada di tengah tumbuhan ini disebutnya bakal biji. Bakal biji yang nantinya akan menjadi bakal buah. Nah, di bawahnya ada tangkai bunga. Di bawahnya bakal biji ada dasar bunga. Lalu yang menopang si mahkota itu namanya kelopak. Dinding yang melapisi bakal biji itu ovarium atau dasar putik. Yang ini alat kelamin jantan pada tumbuhan yaitu benang sari. Bagian ini benang sari namanya. Nanti di sini dia menghasilkan serbuk sari yang akan digunakan untuk berkembang biak. Lalu setelah kita mengetahui alat kelamin jantannya, kita juga perlu tahu dong alat kelamin betinanya itu yang mana, bagian mananya. Nah, alat kelamin betina adalah kepala putik. Nah, berarti proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini nanti mempertemukan antara sel kelamin jantan pada tumbuhan yaitu benang sari dengan kepala putik atau alat kelamin betina pada tumbuhan. Bagaimana proses pertemuannya? Bagaimana cara bertemunya? Bagaimana cara berkembang biaknya? Kita perhatikan. Ini betina tadi ya. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dari proses penyerbukan. Ada yang tahu penyerbukan itu apa? Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, yang tadi Bapak bilang pertemuannya itu apa? Peristiwa bertemunya atau melekatnya jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Serbuk sarinya itu dihasilkan dari benang sari, si alat kelamin jantan pada tumbuhan yang nanti akan menempel di putik. Penyerbukan itu ada 4 macam. Jadi berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi 4. Ya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Apa saja? Pertama adalah autogami. Autogami.
Gambarnya terlihat jelas ya. Jelas, Pak. Nah, kita perhatikan kursor Bapak nih. Di sini ada bunga patu. Di sini ada warna kuningnya, lihat bagian kuningnya. Ini ada merahnya di bagian paling atas. Kalau tadi kalian menyimak gambar pertama tadi tentang bagian-bagian bunga, kalian pasti masih ingat ini. Yang merah-merah ini di sekelilingnya namanya apa? Mahkota, Pak. Mahkota, benar. Sekarang kita lihat yang kuning-kuningnya ini, yang kuning-kuning ini adalah benang sari, si alat kelamin jantan pada bunga ini. Nah, yang bulat-bulat merah paling atas ini adalah putiknya, alat kelamin betina pada tumbuhan. Bagaimana proses autogami? Autogami itu apa? Autogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Tadi kuningnya si serbuk sari ada di bagian bawah, tapi ketika dia mengalami penyerbukan autogami, dia akan berpindah ke atas. Nah, ketika proses ini terjadi, berarti bunga ini sudah mengalami penyerbukan. Ya, penyerbukan sendiri tanpa bantuan bunga lain atau tanpa bantuan manusia. Tadi serbuk sarinya dari bagian bawah berpindah ke atas, menempel di kepala putik. Berarti dari situ sudah terjadi proses penyerbukan secara mandiri atau secara sendiri, disebutnya autogami. Perbedaannya sama gambar yang pertama apa? Bunganya ada 2. Bunganya ada 2. Tadi bunganya 1, sekarang kalau ini bunganya ada 2. Namanya juga berbeda. Kalau tadi autogami, ini namanya geitonogami. Penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga lain yang masih dalam satu tumbuhan. Kalau tadi bunganya cuman sendiri, kalau ini bercabang nih, ada 2 bunga dalam satu tangkai. Cara bayangin mudahnya kayak gitu. Kamu bayangin ada 2 bunga dalam satu tangkai. Kalau tadi sendiri ini ada 2 bunga dalam satu tangkai. Nah, ini bisa terjadi penyerbukan geitonogami atau penyerbukan tetangga, nama lainnya. Kalau tadi penyerbukan sendiri, ini geitonogami adalah penyerbukan tetangga. Bagaimana prosesnya? Prosesnya sama. Si serbuk sari yang tadi dihasilkan oleh benang sari, alat kelamin jantan pada tumbuhan, itu menempel di putik. Proses penyerbukannya sama, tapi bedanya di mana? Kita lihat bagaimana proses perbedaannya. Perhatikan serbuk sari yang ada di bunga yang tinggi nih, bunga atas. Kita lihat bergeraknya kemana. Nah, bergeraknya ke bunga yang mana? Yang bawah, Pak, yang bawah. Nah, ke bawah. Bergeraknya juga sama. Bergeraknya ke arah kepala putik bunga yang bawah, bukan ke arah kepala putik dia sendiri. Nah, itu namanya adalah penyerbukan tetangga. Paham ya? Jadi kalau tadi yang autogami itu penyerbukan sendiri, dia benang serbuk sarinya itu menempelnya kepala putiknya dia sendiri. Nah, kalau ini geitonogami, penyerbukannya secara tetangga. Dalam satu tangkai ada 2 bunga, dan itu misalkan bunga A dan bunga B. Ini kita sebut ini bunga A dan bunga B. Benang sari atau serbuk sarinya bunga A jatuh menempel di kepala putik bunga B. Jelas ya, itu terjadi penyerbukan tetangga. 3 namanya alogami. Apa perbedaannya dengan gambar yang ke-1 dan ke-2? Bunganya ada 3, Pak. Bunganya ada 3. Posisinya berdekatan atau berjauhan? Berjauhan. Pak. Berjauhan. Ada yang berdekatan, ada yang berjauhan. Setuju? Setuju. Kita anggap gini, biar kalian gampang memahami, yang berdekatan ini, yang digambar sebelah kiri ini adalah tumbuhan satu tangkai yang ada 2 kembang, yang ada 2 bunga. Ada dalam satu pot. Anggap aja ini dalam satu pot. Berarti ini satu pot, ini satu pot. Berarti ada berapa pot? 2. Ada 2 pot. Yang pot pertama ada bunganya ada 2. Yang pot kedua bunganya ada 1. Itu
biar kalian mudah memahami. Nah, sekarang bagaimana proses penyerbukan alogami? Bagaimana proses penyerbukan alogami itu terjadi? Penyerbukan alogami adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga pada tumbuhan yang berbeda, tetapi masih satu jenis. Maksud dari tumbuhan yang berbeda adalah udah beda pot. Sama-sama bunga sepatu, ini tiga-tiganya bunga sepatu, tapi berbeda pot. Berarti berbeda tumbuhan, tapi masih satu jenis. Jenisnya sama, jenisnya apa? Bunga sepatu. Jelas. Tumbuhannya berbeda karena beda pot. Nah, sekarang bagaimana proses ininya terjadi, penyerbukannya terjadi, bagaimana prosesnya? Kita lihat. Serbuk sari yang ada di bunga paling atas. Ini di pot pertama kita lihat serbuk sarinya, dia akan bergerak ke arah mana? Bapak ulangi. Coba lihat pergerakan tanda panah ini, lihat tanda panah. Nanti serbuk sari di bunga ini akan berpindahnya kemana? Perhatikan. Sekali lagi. Berpindahnya kemana? Ke bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga. Yang kedua. Nah, bunga anggaplah ketiga. ini bunga 1, ini bunga 2, ini bunga 3. Berarti berpindahnya ke bunga Yang ketiga, Pak. betul. Berpindahnya ke bunga yang 3. Sekarang Bapak tanya, yang berpindah tadi apa? Serbuk sari atau putik? Yang berpindah. Serbuk sari. Yang berpindah benang sari, serbuk sari atau putik yang berpindah tadi, yang terbang. Ulangi. Nih, ada yang terbang, lihat panah. Lihat panah, ada yang terbang atau ada yang berpindah. Lihat. Nah, bagian kuning ini disebutnya benang serbuk sari atau putik. Serbuk sari. Serbuk sari. Serbuk sari bunga A menempel pada Serbuk sari bunga yang C. serbuk sari bunga yang ketiga atau putik yang ketiga? Putik yang ketiga, Pak. Putik yang ketiga. Betul. Nih, sedikit udah mulai terbayang ya. Nah, inilah penyerbukan silang. Oke? Penyerbukan silang atau alogami. Nah, sekarang yang keempat apa? Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Ya, apa perbedaannya? Itu dua bunga. Beda warna, Pak. Beda warna, Pak. Beda warna. Itunya warna putih, yang satu warna. Yang satu warna putih, yang satu warna merah, Pak. Seperti bendera Yang kita. satu bunga warna lili merah. putih, yang satu bunga lili merah. Betul. Yang pertama itu bunga lili merah, yang kedua bunga lili putih, seperti bendera kita merah dan putih. Ini dua bunga ini berbeda dengan bunga yang sebelumnya. Kalau yang tadi bunga sebelumnya adalah bunga sepatu, kalau ini bunga lili. Konsepnya sama, terjadi penyerbukan. Ketika serbuk sari menempel di kepala putik, tapi apa perbedaannya? Persamaannya ya sama-sama serbuk sari menempel di kepala putik. Sekarang kita lihat perbedaannya apa? Apa itu penyerbukan bastar? Penyerbukan bastar adalah penyerbukan yang terjadi apabila serbuk sari dari suatu bunga jatuh di kepala putik bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Yang berbeda varietasnya itu maksudnya berbeda jenis. Contoh, ini sama-sama bunga lili. Sama-sama jenisnya bunga lili, tapi beda macam. Yang ini berwarna merah, yang ini berwarna putih. Sama-sama bunga lili, tetapi berbeda warna. Nah, kita lihat prosesnya seperti apa. Kalau tadi kan yang penyerbukan yang pertama itu penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, itu semuanya bunga sepatu, berarti satu jenis. Cuman beda-beda tempat. Betul nggak? Nah, kalau ini tempatnya berbeda dan dia beda jenis. Yang satu jenisnya lili merah, yang satu jenisnya lili putih. Nah, kita lihat fokusnya lihat dulu ke bunga lili putih. Di sini yang Bapak
Bapak tampilkan bulat-bulat merah ini di bunga lili putih adalah serbuk sari. Serbuk sari dari bunga lili putih. Lihat pergerakannya. Serbuk sarinya akan bergerak ke arah bunga lili merah dan menempel di kepala putik bunga lili merah. Bapak ulangi. Lingkaran-lingkaran merah ini adalah kita anggap serbuk sari dari bunga lili putih. Dia berpindah dan menempel ke putik bunga lili merah. Maka ini terjadi penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar. Berarti terjadi penyerbukan dengan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Yang satu berwarna merah, yang satu berwarna putih. Nah, kita balik lagi ke konsep tadi. Perkembangbiakan generatif adalah proses meleburnya sel serbuk sari atau yang dihasilkan oleh alat kelamin jantan pada tumbuhan dengan kepala putik atau sel kelamin betina pada tumbuhan. Itulah terjadi penyerbukan. Nah, ini pun terjadi penyerbukan. Nah, ketika bunga lili putih dan bunga lili merah bersatu, maka dia akan tadi, masih ingat nggak apa arti dari berkembang biak tadi? Menghasilkan Turunan. Betul, menghasilkan keturunan. Berarti ketika tadi bunga-bunga itu mengalami penyerbukan, dia akan menghasilkan keturunan yang baru. Jadi ya, ketika dia mengalami proses penyerbukan, maka nanti dia akan menghasilkan keturunan yang baru atau menghasilkan bunga-bunga yang baru. Kalau tadi yang penyerbukan pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya bunga sepatu berwarna merah. Berarti nanti keturunannya berarti apa? Warna-warni. Tetap warna merah. Kenapa warna merah? Karena induknya semuanya berwarna merah. Gitu ya. Anggapnya berarti bunga sepatunya walaupun berbeda penyerbukan, tetapi masih dalam satu jenis bunga yang sama. Berarti nanti ketiga penyerbukan yang tadi, yang sebelumnya, itu nanti akan menghasilkan keturunan bunga yang sama seperti induknya. Kebetulan induknya itu semuanya bunga kembang sepatu berwarna merah, berarti nanti hasilnya merah. Tapi berbeda dengan penyerbukan bastar yang keempat ini. Ini ada dua jenis yang berbeda, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih. Berarti nanti keturunan yang dihasilkan itu akan menghasilkan keturunan yang baru, bunga lili pink. Itu perbedaannya. Berarti percampuran antara bunga lili merah dan bunga lili putih menghasilkan bunga lili pink. Ya. Kenapa ada timbul varietas baru atau ada jenis baru? Karena tadi ada percampuran antara benang sari si bunga lili putih yang menempel di kepala putik bunga lili merah. Karena itu terjadi interaksi antara dua jenis tumbuhan yang berbeda. Maka keturunan yang dihasilkan menjadi keturunan baru atau warnanya gabungan antara warna putih dan merah menjadi warna pink. Sampai sini jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya. Di sini ada 4 pot. Kelihatan ya? Ada 4 pot. Di sini ada, coba hitung jumlah bunganya ada berapa? Jumlah bunganya. 6, Pak. 6. Ada 6. Semua jenis bunganya adalah bunga kembang sepatu. Terdiri dari 5 kembang sepatu berwarna merah, 1 kembang sepatu berwarna putih, yang paling pojok kanan. Nah, kita lihat mana penyerbukan sendiri. Ini adalah proses penyerbukan sendiri. Ketika serbuk sari di bunga ini menempel pada kepala putik bunga ini juga, masih terjadi dalam satu bunga. Ini terjadi penyerbukan sendiri atau autogami. Ya, terjadi penyerbukan sendiri. Terjadi dalam satu bunga, tidak melibatkan bunga yang lain. Dilakukan secara mandiri. Serbuk sari menempel di putik
bunga itu sendiri. Berarti disebutnya penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua, lihat pot kedua ada 2 bunga tetapi masih dalam satu tangkai. Berarti ini satu tumbuhan. Ada 2 bunga. Kita lihat, ini serbuk sari bunga yang pertama itu bergerak menempel ke serbuk sari bunga yang kedua. Tapi masih dalam satu tumbuhan, masih dalam satu pot. Berarti itu disebutnya penyerbukan, masih ingat apa? Tetangga. Penyerbukan tetangga. Tetangga, sebelahan doang. Berarti ini namanya penyerbukan tetangga. Ini namanya geitonogami. Sekarang lihat yang panah selanjutnya. Panah selanjutnya lihat. Ini dia nyebrang. Serbuk sarinya nyebrang ke bunga yang berbeda pot. Nah, berarti ini 2 tumbuhan yang sama jenisnya, tetapi berbeda tempatnya. Tapi masih dalam satu jenis. Itu disebutnya penyerbukan silang atau alogami. Disebutnya penyerbukan silang atau alogami. Yang terakhir, nah ini si serbuk sari bunga kembang sepatu berwarna merah bergerak atau berpindah ke arah kepala putik bunga kembang sepatu yang berwarna putih. Makanya nanti dia akan menghasilkan varietas baru. Itu disebut penyerbukan. Yang terakhir tadi masih ingat apa? Mister. Basta. Biar kalian hafal, mungkin sedikit tips dari Bapak itu bisa dinyanyiin. Mungkin kalian biasa bernyanyi itu akan cepat hafal. Mungkin dengan materinya dijadikan lagu itu mungkin bisa cepat hafal. Patut kita coba. Tahu lagu Balonku? Tahu. Masa kecil kalian bahagia. Lagu ini dinyanyikan dengan nada lagu Balonku. Kan balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, dan seterusnya. Nah, liriknya kita ganti sama lagu materi ini. Ayo kita kenal bunga, kelopak dan mahkota, benang sari dan putih, tak lupa bakal biji. Serbuk sari jatuh pure terletak di atas putih. Di saat itu juga terjadi penyerbukan. Bisa? Bisa ya. Rehan sama Ardi. Yo, Rehan sama Ardi duet. 3, 2, 1, mulai. Ayo kita kenal bunga, bak dan mahkota, benang sari dan putih, tak lupa bakal biji. serbuk sari jatuh terletak di atas putih. di saat Saat itu juga terjadi penyerbukan. Oke, hebat. Terima kasih Ardi Rehan. LKPD itu artinya lembar kerja peserta didik. Berarti nanti akan jadi lembar kerja kalian. Apa yang akan kalian kerjakan? Ya, contohnya di sini ada tabel laporan hasil pengamatan. Di sini Bapak contohin satu. Ada nama tumbuhannya bunga matahari. Karakteristik bunganya itu warna mahkotanya warnanya kuning, bunga matahari. Ukuran mahkotanya besar. Memiliki nektar ya. Nektar itu artinya zat manis yang ada di dalam tumbuhan yang nanti akan diproses oleh lebah atau serangga menjadi madu. Nah, itu nektar namanya. Madu-madu yang kita minum itu asalnya dari nektar, dari tumbuhan yang menghasilkan nektar. Yang diambil oleh lebah, nanti diolah oleh lebah menjadi madu. Itu
asalnya dari nektar. Pembantu penyerbukannya lebah. Nah, sekarang nanti kalian bisa memperhatikan yang tadi seperti Bapak bilang, memperhatikan tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang ada di sekitar rumah kalian. Nggak perlu jauh-jauh, yang ada di sekitar aja. Adanya apa? Perhatikan tanaman itu, lihat mana bagian putiknya, mana bagian benang sarinya, lihat warna mahkotanya apa, ukuran mahkotanya besar atau kecil atau sedang, memiliki nektar atau enggak. Caranya gimana? Tumbuhan yang memiliki nektar itu biasanya didatangi serangga. Kamu tulis di sini sebanyak-banyaknya, adanya 2 ya tulis 2, ada 3, sebanyak-banyaknya. Bikin tabelnya seperti ini. Ya, bikin tabelnya seperti ini. LKPD atau tugas kalian yang tadi nanti kalian akan kerjakan itu disebutnya laporan hasil pengamatan. Setelah kalian tadi mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah, setelah itu kalian membuat tabel yang tadi. Tabel itu disebutnya laporan hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan. Berarti pengamatan itu, laporan hasil pengamatan itu dibuat setelah kalian mengamati. Setelah kalian mengamati, barulah dibuat laporannya. Namanya laporan hasil pengamatan. Apa arti dari laporan hasil pengamatan? Yaitu laporan yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Sekarang nanti kalian mengamati tentang tumbuhan. Bagaimana bentuknya, mahkotanya, bentuk, apakah ada nektarnya, segala macam ciri-ciri tanaman yang nanti kalian perhatikan, itu berarti kalian sedang mengamati. Nah, setelah kalian mengamati, kalian membuat laporannya di dalam tabel yang tadi Bapak contohkan. Boleh berbentuk kata-kata atau deskripsi, berbentuk tabel atau diagram. Nah, nanti yang kalian buat itu bentuknya tabel aja. Tadi seperti yang Bapak buat. Lalu sebenarnya laporan hasil pengamatan yang nanti kalian akan buat itu harus berisi 3 poin ini. Wajib berisi 3 poin. Informasi umum, informasi menyeluruh. Informasi tentang apa yang kalian amati. Nanti kalian mengamati tentang tumbuhan atau bunga. Berarti kalian tulis informasi mengenai tumbuhan atau bunga yang kalian sedang amati. Atau yang akan kalian amati. Itu ditulis informasinya. Misalnya nama bunganya apa. Terus cara berkembang biaknya gimana. Punya benang sari, punya putik atau tidak. Punya nektar atau tidak, bentuk mahkotanya seperti apa, warnanya apa, gitu. Itu informasi umum tentang objek atau benda sesuatu yang kalian amati. Fakta-faktanya apa? Ya fakta-faktanya ya tumbuhan yang kalian amati itu benar-benar ada sesuai dengan fakta, tidak mengada-ngada. Lalu setelah itu nanti dibuat kesimpulan. Misalnya yang kalian amati adalah bunga mawar. Bunga mawar mempunyai duri di batangnya, mempunyai putik, mempunyai benang sari. Bunga mawar sering dihinggapi oleh kupu-kupu, berarti bunga mawar memiliki nektar. Untuk mereview materi yang kita telah pelajari, Bapak ada beberapa pertanyaan yang kalian bisa jawab. Siapa yang bisa jawab? Peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik disebut? Penyerbukan. Siapa yang jawab? Penyerbukan, Pak. Penyerbukan. Kita lihat apakah benar? Hebat, jawabannya penyerbukan. Berarti kalian menyimak. Hebat. Sekarang pertanyaan yang kedua. Ya, serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Termasuk penyerbukan apakah itu? Autogami. Nama lainnya penyerbukan apa? Autogami. Autogami atau namanya bukan penyerbukan sendiri. Karena cuma ada dalam satu bunga itu sendiri. Nah, itu aja anak-anak yang kita pelajari hari ini. Nanti yang masih bingung atau yang masih kurang paham, bisa nanti ditanyakan.
sebelum kita mengakhiri hari ini, Bapak pengen menyimpulkan dulu. Kita tadi mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Masih ingat apa itu arti berkembang biak? Menghasilkan keturunan. Menghasilkan keturunan. Kalau ada yang masih ingat arti dari penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala Putih. kepala putik. Tadi macam-macam penyerbukan ada berapa? Ada 4. Kalau yang terjadi penyerbukan yang terjadi di dalam satu bunga atau satu tanaman yang cuma satu, berarti itu penyerbukan apa? Autogami atau sendiri. Kalau penyerbukan dalam satu pot ada 2 bunga tapi masih dalam satu tangkai, itu disebutnya Tetangga. Kalau yang beda pot itu penyerbukan apa namanya? Ketika 2 tanamannya sama tapi beda pot. Silang. Penyerbukan Penyerbukan silang. silang. Kalau penyerbukan yang terjadi di 2 tumbuhan yang berbeda jenis, tadi kayak contohnya lili merah dan lili putih. Basah. Penyerbukan basah. Untuk materi selanjutnya nanti kita masih akan mempelajari tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Hari ini baru yang tumbuhan dan generatif. Nanti besok ada yang vegetatif. Itu ada nanti vegetatif. Nanti kita akan pelajari pelan-pelan sedikit-sedikit. Jangan lupa tugas yang tadi. Bagi yang tadi tidak mengerti, boleh bertanya lagi, silakan. Yang tadi membuat laporan hasil pengamatan, nanti Bapak share link evaluasinya di WA group. Oke anak-anak, Bapak cukupkan untuk hari ini. Tadi yang membuka doa awal pembelajaran itu Aurel. Silakan Aurel, boleh mengakhiri untuk doa penutupnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa menurut keagamaan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu.